Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kreatif Academy Indonesia. Dalam video ini kita akan ngomongin seputar Bootstrap versi 5. Oke, jadi buat kalian nih yang belum tahu framework Bootstrap itu apa, jadi intinya kita dapat dengan mudah membuat web design hanya dengan menggunakan framework Bootstrap ini. Lu tahu gak, saking mudahnya, lu cuma tinggal panggil kelas-kelas yang ada di Bootstrap ini, copy paste gitu, dan boom, lu udah bisa dapetin komponen website yang keren. Wah, itu parah sih. Jadi lu gak perlu repot-repot lagi nulis kode CSS panjang-panjang, lu cuma tinggal pakai kelas yang ada di framework Bootstrap ini dan worth it, bro. Tapi ada suatu kondisi di mana lu harus tetap nulisin kode CSS lu sendiri untuk komponen website yang tidak tersedia di framework Bootstrap ini. Woi, kata siapa nggak perlu repot-repot nulis kode CSS sendiri? Oke, langsung ke intinya aja. Jadi framework Bootstrap ini adalah salah satu kerangka kerja yang dibangun menggunakan CSS untuk mempercepat dan juga mempermudah pembuatan web design. Ingat bro, ini untuk mempercepat dan juga mempermudah. Jadi jika kalian rasa penggunaan framework Bootstrap ini malah mempersulit teman-teman dalam membuat web design, mungkin ada yang salah dengan basic HTML dan juga CSS, karena framework Bootstrap ini dibangun menggunakan CSS. So, di video kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan Bootstrap versi 5 dari mulai inisialisasi hingga menerapkan kelas-kelas dan komponen-komponen yang ada di framework Bootstrap versi 5 ini. Dan untuk output yang akan dihasilkan, jika teman-teman tonton video ini sampai habis, kita akan membuat web design sederhana seperti ini. Tapi jangan hanya cuma ditonton, mari kita coba langsung saja praktikkan. Oke, let's begin! Oke, teman-teman semua, nggak usah banyak basa-basi lagi, mari kita mulai saja ke tutorialnya. Di sini kita akan mulai dari bagaimana cara menggunakan Bootstrap versi 5, bagaimana menginisialisasi atau menempatkan Bootstrap versi 5 ini di halaman indeks kita supaya kita bisa gunakan. Nah, di sini saya minta teman-teman boleh buat dulu sebuah folder. Di sini aku buat sebuah folder latihan Bootstrap. Terserah teman-teman mau simpannya di mana. Nah, di sini kebetulan saya simpannya di Documents ya. Di mana di dalam folder ini aku buat sebuah folder asset di mana di dalamnya berisi gambar-gambar ya atau image yang nantinya kita akan gunakan pada studi kasus kita kali ini. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah file index.html sebagai halaman awal dari website kita. Nah, jadi teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya dan juga web browser-nya. Nah, di sini yang akan pertama kita lakukan adalah membuka foldernya di dalam Visual Studio Code kita. Teman-teman bisa pergi ke File, lalu Open Folder. Selanjutnya teman-teman cari folder yang udah teman-teman buat tadi. Nah, di sini aku pakai latihan Bootstrap, setelah itu klik Select Folder. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah file index.html sebagai halaman utama website kita. Teman-teman bisa pergi ke File, lalu New File. Kita langsung save saja ya. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi index. Jangan lupa ekstensi filenya menjadi HTML. Kita coba save. Dan seperti biasa, kalau kita ingin membuat struktur sederhana dari HTML ini, kita kan buatnya seperti ini ya. Misalnya kita kasih H1 Hello World. Kita coba save, dan kita coba buka filenya di web browser, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tulisan atau template sederhana secara default jika kita membuat sebuah file HTML. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan Bootstrap versi 5 yang akan kita gunakan pada halaman website kita. Jadi, kita akan gunakan template yang ada pada Bootstrap versi 5 saja. Teman-teman boleh buka dulu dokumentasi dari Bootstrap-nya, itu ada di getbootstrap.com ya. Nah, ada dua cara untuk kita bisa menggunakan Bootstrap ini, yaitu ada secara online dan juga secara offline. Dan untuk secara offline, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana caranya, silahkan kunjungi aja playlist mengenai Bootstrap versi 5 yang sudah ada di channel ini. Tapi di studi kasus kita kali ini, kita akan menggunakan Bootstrap versi 5 ini secara online. Nah, jadi otomatis teman-teman harus punya koneksi internet untuk bisa menggunakan Bootstrap versi 5 ini secara online. Nah, teman-teman bisa pergi ke Get Started. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada yang namanya starter template. Jadi ini adalah template yang sudah disediakan oleh Bootstrap kalau kita ingin menggunakan Bootstrap versi 5 ini. Nah, teman-teman tinggal copy saja. Lalu kita paste di index.html-nya. Kita coba paste. Nah, sebenarnya di sini juga sama, ini adalah struktur HTML sederhana saja, tapi bedanya di sini kita udah bisa terkoneksi dengan Bootstrap CSS secara online ya, ini. Dan di sini kita juga udah bisa terkoneksi dengan bootstrap.js, yaitu JavaScript-nya dari Bootstrap, karena Bootstrap ini menggunakan JavaScript juga. Dan di sini ada dua option ya, kita bisa gunakan Bootstrap yang udah bundle dengan Popper, atau pengen dipisah. Nah, itu terserah sih, teman-teman sama saja pilih yang mana. Tapi di sini kita akan gunakan yang bundle saja, biar nggak ribet. Kalau kita coba save dan kita coba refresh di web browser, nah, secara default, tulisannya itu tidak News Roman lagi. Nah, ini adalah template sederhana yang disediakan oleh Bootstrap versi 5. Nah, seperti yang udah aku katakan di awal, di sini kita dapat dengan mudah membuat suatu komponen website hanya menggunakan kelas yang ada pada Bootstrap versi 5. Sebagai contoh,
Di sini kita akan buat sebuah navbar ya. Kita hapus saja hello world-nya karena kita nggak butuh. Misalnya di sini kita akan buat suatu yang namanya navbar atau navigasi ya. Nah, bagaimana cara membuat navbar pada Bootstrap versi 5? Yaitu gampang aja ya, teman-teman tinggal pergi ke dokumentasinya, bisa pergi ke tab Components, lalu di sini ada yang namanya nav dan juga navbar. Nah, bedanya sebenarnya kalau navs itu adalah suatu navigasi, di mana navigasinya itu tidak memiliki background ya, sedangkan navbar itu dia navigasinya memiliki background seperti ini. Nah, kita akan coba salah satu navbarnya di sini. Nah, sebenarnya banyak pilihan style navbar yang udah disediakan oleh Bootstrap versi 5. Mungkin kita akan gunakan yang simple aja dulu ya, yang ini. Nah, teman-teman tinggal copy saja di sini. Lalu kita paste ke index.html-nya. Lalu kita save. Lalu kita coba refresh di web browser. Boom, otomatis kita udah bisa membuat navbar yang bagus hanya dengan tinggal copy paste saja. Nah, itu teman-teman ya sangat powerful sekali. Nah, misalnya di sini kita akan tambahkan logo. Nah, kita tinggal cari aja bagaimana cara membuat logo. Nah, di sini kita harus punya sebuah navbar brand, lalu di dalamnya ada image. Ya, kita tinggal modifikasi saja navbar yang udah kita tadi buat. Di sini kita udah punya navbar brand, lalu kita tambahkan di tag A-nya sebuah tag img. Kita cari pakai logo icon ya. Di sini aku udah siapkan icon untuk studi kasus kita kali ini. Kita atur juga width-nya ya supaya nggak terlalu gede. Width-nya mungkin 30 saja. Kita coba save dan kita coba refresh. Nah, otomatis dia akan sudah memiliki yang namanya navbar brand. Nah, di sini navbarnya mentok ya, memenuhi layar. Nah, di sini saya ingin navbarnya itu berada di tengah-tengah di sini. Nah, itu gimana caranya? Kita pergi lagi ke dokumentasinya. Itu ada yang namanya navbar container ya. Nah, di sini, ada navbar container. Ada container biasa sama ada yang namanya container fluid. Nah, yang kita gunakan di sini adalah container fluid. Jadi, otomatis navbarnya itu akan memenuhi width dari layarnya. Nah, supaya dia berada di tengah-tengah, yaitu gampang aja. Teman-teman tinggal hilangkan aja yang namanya container fluidnya. Kita coba save. Dan kita coba refresh di web browser, otomatis navbarnya jadi berada di tengah-tengah seperti ini. Lalu yang selanjutnya di sini juga kita bisa atur yang namanya posisi dari navbar itu sendiri. Itu ada yang secara default, ya defaultnya seperti ini ya. Defaultnya seperti ini. Ada juga yang namanya fixed top, jadi dia berada terus di atas. Ada fixed bottom, itu berada terus di bawah. Dan yang menarik di sini ada yang namanya sticky top. Kita akan coba satu persatu ya. Mungkin di sini kita bodinya kita kasih height-nya dulu ya, supaya web browsernya kita bisa scroll. Kita kasih style, kita kasih width-nya 200 pixel. Oh, sorry, bukan width, tapi height ya. Coba save, kita coba refresh. Nah, jadi otomatis dia bisa di-scroll seperti ini. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat navbarnya itu terus berada di atas, walaupun web browsernya kita scroll. Nah, itu teman-teman tinggal kasih kelas saja di navigasinya yang namanya fixed top. Seperti ini, kita coba save dan kita coba refresh. Kalau kita scroll web browsernya, nah otomatis navbarnya dia akan terus berada di atas. Nah, kalau fixed bottom itu dia akan terus berada di bawah. Kita coba save, kita coba refresh, nah dia akan otomatis selalu berada di bawah. Lalu ada yang menarik yang namanya sticky. Kalau sticky itu dia lengket ya. Misalnya kita ganti menjadi sticky top seperti ini. Kita coba save. Nah, ini terlihat sama seperti fixed top, tapi bedanya jika kita buat sebuah konten ya di atas. Misalnya kita akan buat yang namanya header lah ya. Kita beri penanda supaya nggak bingung. Kita akan buat menggunakan sebuah div, di mana di sini di dalamnya kita punya sebuah H1. Kita tulisannya bebas saja sih sebenarnya. Kita coba refresh dulu di web browser, hasilnya akan jadi seperti ini. Tapi lihat nih teman-teman, jika kita scroll, nah kalau untuk sticky top ini sedikit unik ya teman-teman, lihat nih. Kalau kita scroll web browsernya, nah jadi kalau navbarnya itu udah berada pada posisi teratas di web browsernya, dia akan menjadi fix. Nah itu kurang lebih mengenai sticky top. Nah di sini kita akan sedikit rapikan dulu ya konten yang ada di atas ini. Kita akan buat dia berada di tengah-tengah. Nah di Bootstrap 5 itu gampang aja ya, teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya text center, supaya dia berada di tengah-tengah. Lalu kita juga akan kasih dia backgroundnya hitam, itu tinggal kasih kelas yang namanya background dark. Kita coba save, kita coba refresh.
Nah, otomatis dia akan menjadi hitam backgroundnya. Nah, di sini juga kita akan buat tulisannya menjadi putih, yaitu gampang aja. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya text white atau text white, bebas sih. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, di sini dia udah otomatis berada di tengah-tengah dan tulisannya menjadi warna putih. Nah, di sini kita akan buat supaya tulisannya itu berada di tengah-tengah ya, sama seperti navbarnya di sebelah sini. Yaitu gampang aja, kita tinggal bungkus ke dalam sebuah div berisi kelas yang namanya container. Kita masukkan kontennya tadi ke dalam kontainernya, kita coba save, kita coba refresh, otomatis dia akan berada di tengah-tengah seperti ini. Lalu mungkin di sini kita akan tambahkan sedikit margin ya, supaya tidak terlalu berdempetan, yaitu gampang aja, kita tinggal kasih kelas P, dash, lalu angkanya bisa 1 sampai 5. Kita coba 3 aja dulu ya. Kita coba save, kita coba refresh, nah, otomatis dia sudah memiliki padding dan jaraknya sudah tidak terlalu berdempetan. Nah, di sini juga kita bisa memberikan tema pada navigasi barnya atau mengganti warnanya lah ya. Teman-teman bisa pergi ke dokumentasinya. Nah, di sini ada yang namanya color scheme. Jadi kita dapat dengan mudah mengganti warna dari navigasi barnya. Misalnya kita akan coba navbar dark ya. Teman-teman tinggal kasih kelas saja di navigasinya, yaitu navbar dark. Kita coba save. Kita coba refresh di web browser, maka otomatis tulisannya akan menjadi putih. Dan bagaimana supaya backgroundnya menjadi dark? Yaitu gampang aja, teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya BG dark untuk membuat backgroundnya menjadi hitam. Nah, teman-teman boleh coba saja sendiri. Di sini ada yang namanya background dark, ada background primary, terus ada background secara custom. Jadi sesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Dan yang paling menarik, jika kita menggunakan Bootstrap versi 5 ini, navbarnya ini dia sudah responsif. Kalau kita coba kecilin web browsernya ya, lihat nih, di sini menjadi ada toggle. Jadi dia itu sudah responsif nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu atur lagi bagaimana kondisi pada saat website kita menjadi dibuka di smartphone. Nah, kalau dibuka di website seperti ini, dan kalau kita buka di smartphone, otomatis dia akan menjadi responsif seperti ini. Wah, itu cukup lumayan keren ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya breadcrumb. Jadi breadcrumb ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kita saat ini di halaman website. Jadi berdasarkan navigasi yang telah kita lakukan. Nah, misalnya kalau di folder itu seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan breadcrumb. Kita udah pergi ke folder C, terus masuk ke folder user, Agus, terus ada dokumen dan juga latihan Bootstrap. Nah, kalau breadcrumb ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kita saat ini di halaman website. Nah, gimana cara buatnya? Teman-teman pergi lagi ke dokumentasinya, kita cari yang namanya breadcrumb. Nah, di sini ada berbagai style ya, berbagai cara untuk membuat breadcrumb. Jadi teman-teman coba pilih saja salah satu. Mungkin di sini aku akan coba yang paling sederhana aja deh ya, yang ini ya. Teman-teman bisa copy saja seperti ini. Pergi ke index.html kita. Misalnya kita akan buat komentar dulu untuk melakukan grouping ya. Misalnya di sini breadcrumb seperti ini. Kita langsung paste saja di sini. Kalau kita coba save dan kita coba refresh, otomatis dia sudah memiliki breadcrumb. Dan di sini kita ingin membuat dia supaya berada di tengah-tengah. Teman-teman masih ingat, tinggal kita bungkus saja ya ke dalam sebuah div dengan kelas yang namanya container. Tinggal kita masukkan saja breadcrumb-nya ke dalam kontainernya. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia akan berada di tengah-tengah seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ini terasa terlalu dempet, teman-teman tinggal kasih aja margin top ya. Kita kasih MT 3 mungkin lah ya. Kita coba save, kita coba refresh, nah, otomatis dia udah memiliki jarak. Dan biasanya breadcrumb ini digunakan pada website dinamis yang sudah memiliki database atau data-data. Dan breadcrumb di sini masih belum berfungsi. Supaya dia bisa berfungsi, biasanya itu harus menggunakan yang namanya JavaScript. Tapi itu aku gak bakalan bahas dulu di sini ya. Oke, itu mengenai breadcrumb. Lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya card. Nah, bagaimana cara membuat komponen card di Bootstrap? Seperti biasa, teman-teman pergi dulu ke dokumentasinya, karena teman-teman di sini nggak perlu hafal, tapi kalau teman-teman udah sering gunakan Bootstrap ini, pastinya teman-teman akan hafal lah bagaimana kelas-kelas yang ada di Bootstrap ini. Kita pergi ke tab card di sini. Nah, di sini juga sama, ada berbagai macam pilihan untuk kita membuat card. Misalnya di sini aku akan pakai yang pertama aja deh ya. Di sini dia memiliki sebuah gambar dan beberapa konten di bawahnya. Nah, itu tinggal teman-teman copy saja. Kita pergi ke index.html kita. Kita beri komentar dulu di sini, misalnya card. Lalu tinggal paste saja.
Dan kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Kita coba refresh, nah, otomatis dia sudah memiliki sebuah card, tapi di sini kita belum atur image-nya ya. Karena tadi kita sudah menyiapkan beberapa aset ya di sini, ada berbagai macam gambar, jadi kita bisa tinggal gunakan. Kita pergi ke folder aset, kita pakai yang pertama misalnya belajar intro ya. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia sudah memiliki gambar. Nah, misalnya di sini aku akan buat dia supaya berada di tengah-tengah, yaitu kita tinggal bungkus saja dengan div yang kelas container. Kita masukkan saja card-nya ke dalam kontainernya. Kita coba save, otomatis berada di tengah-tengah seperti ini. Misalnya di sini kita punya sebuah H1, misalnya my class seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja deh ya. Kita buat sebuah paragraf juga, misalnya pakai tulisan acak saja. 10 kata seperti ini. Supaya dia berada di tengah-tengah, yaitu gampang aja ya. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya text center. Nah, di P juga kita kasih kelas text center. Coba save, kita coba refresh. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin kita akan buat beberapa card ya. Kita akan buat 3 card. Kita tinggal copy paste saja, tinggal kita ganti-ganti saja gambarnya. Nah, ini dia berjejernya ke bawah ya. Jadi supaya dia berjejernya ke sebelah kanan, kita harus bungkus dia ke dalam sebuah div dengan kelas display flex. Nah, jadi pemahaman mengenai display flex ini akan aku buatkan pada playlist Bootstrap versi 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silahkan kunjungi saja playlist Bootstrap versi 5. Oke, di sini kita akan kita akan bungkus ke dalam sebuah div seperti ini. Kita masukkan card yang udah kita buat ke dalam div kosong tadi. Lalu kita kasih kelas div-nya yang namanya display flex. Seperti ini. Kita coba save, kita coba refresh, otomatis dia akan berjejer ke sebelah kanan. Supaya dia berada di tengah-tengah. Nah, karena di sini kita udah menggunakan display flex, jadi kita punya akses untuk memberi kelas justify content around. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis dia memiliki jarak yang sama di sekitar kontennya. Nah, sekali lagi pemahaman mengenai display flex ini akan aku buatkan pada playlist Bootstrap versi 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silakan kunjungi saja playlist pada Bootstrap versi 5-nya. Nah, itu mengenai card ya. Jadi dari namanya saja harusnya sudah tahu fungsinya itu untuk apa. Jadi card itu adalah kartu. Jadi card ini adalah wadah untuk kita menyimpan suatu konten supaya terlihat lebih fleksibel dan juga rapi. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan coba membuat sebuah button. Jadi di Bootstrap 5, kita dapat dengan mudah membuat button yang bagus hanya dengan menerapkan beberapa kelas yang ada di Bootstrap ini. Misalnya kita akan gunakan card yang ini ya, di sini kebetulan dia sudah memiliki button. Misalkan kalau kita membuat button sederhana, pada HTML ya kita buka dengan tag button seperti ini ya, misalnya hello, kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini button yang sederhana, kalau kita membuat sebuah button hanya menggunakan HTML saja. Tapi di Bootstrap 5, kita dapat dengan mudah nih membuat button yang bagus. Teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya btn. Lalu jangan lupa untuk kasih warna buttonnya, yaitu teman-teman tinggal kasih kelas yang namanya btn primary. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, otomatis buttonnya udah bagus nih seperti ini. Nah, warnanya ada apa aja? Di Bootstrap 5 itu secara default sudah menyediakan beberapa warna ya. Teman-teman bisa pergi ke tab components, lalu sini ada buttons. Nah, warnanya itu cukup lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa pilih saja sesuai keinginan teman-temannya. Nah, di sini juga ada yang namanya outline button. Jadi dia hanya memiliki outline saja. Nah, teman-teman tinggal kasih kelas saja. Di sini btn outline dash primary, kode warnanya. Kita coba save, kita coba refresh di web browser, otomatis dia jadi outline. Ups, sorry, ini kurang E. Kita coba save, kita coba refresh, otomatis dia sudah memiliki button outline. Lalu kalau kita scroll juga di dokumentasinya, itu ada yang namanya toggle button. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman boleh cobain aja satu-satu button yang ada di Bootstrap versi 5 sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, mungkin di sini aku akan memodifikasi saja button yang ada di card di sini ya. Kita coba hapus saja yang ini. Kita akan buat dia menjadi outline. Lalu untuk warnanya kita pakai sukses. Kita tinggal copy kelas saja yang udah kita buat di sini ke card-card yang lainnya. Kita copy ke sini, kita coba save, kita coba refresh. Otomatis dia sudah memiliki button outline dan warnanya udah menjadi warna hijau.
Itu teman-teman mengenai bagaimana kita untuk membuat button. Lalu selanjutnya di sini kita akan coba juga untuk membuat sebuah pagination. Nah, jadi pagination ini biasanya digunakan untuk membatasi suatu data agar data yang ditampilkan itu tidak terlalu banyak dan juga terlihat rapi ya. Bagaimana cara membuat pagination di Bootstrap? Ya, itu gampang aja. Kita pergi lagi ke dokumentasinya. Di sini kita pergi ke tab pagination. Nah, ada berbagai macam pilihan pagination yang bisa kita gunakan yang ada di Bootstrap ini. Teman-teman boleh pilih saja salah satu. Kita akan pakai yang sederhana kali ya. Kita pakai yang ini aja. Kita tinggal copy saja. Kita tinggal pergi ke HTML kita. Misalnya di sini kita akan beri dulu komentar pagination. Mungkin di bawahnya kita kasih juga and pagination. Nah, kita paste saja di sini supaya dia berada di tengah-tengah. Teman-teman masih ingat kita harus bungkus dia ke dalam sebuah div dengan kelas container. Dan jangan lupa kita masukkan juga navbarnya ke dalam kontainernya. Kita coba save, kita coba refresh, nah otomatis dia sudah memiliki pagination. Nah, jadi pagination ini untuk membagi-bagi ya halaman supaya data yang ditampilkan itu tidak terlalu banyak. Dan di sini dia belum berfungsi seperti biasanya karena harus dipadukan dengan JavaScript. Dan biasanya ini digunakan untuk website yang dinamis di mana datanya itu bisa saja berubah-ubah. Dan ada banyak style yang bisa kita gunakan mengenai pagination ini, so tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini mungkin terlalu dempet ya. Kita kasih margin top aja. Seperti ini, kita coba save, kita coba refresh. Nah, dia udah memiliki jarak. Lalu yang terakhir mungkin sebagai studi kasus kita kali ini, kita akan membuat yang namanya progress bar. Bagaimana cara membuat progress bar di Bootstrap? Kita pergi ke tab progress di sini. Nah, ini ada banyak style yang bisa kita gunakan juga untuk progress bar. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Misalnya di sini aku akan pakai yang ini saja, yang sederhana. Kita tinggal copy saja, kita paste di sini. Kita buat dulu komentar progress bar. Jangan lupa beri komentar juga di bawahnya. Kita tinggal paste saja supaya dia berada di tengah-tengah. Jangan lupa kita harus bungkus dia ke dalam sebuah div dengan kelas yang namanya container. Kita masukkan progresnya ini ke dalam container. Kita coba save, kita coba refresh. Otomatis dia sudah memiliki progress bar. Dan jangan lupa kita kasih juga label ya. Misalnya di sini kita pakai label. Misalnya di sini After Effects. Ini untuk menunjukkan skill kita ya. Kita pakai H1 my skill. Kita pakai paragraf juga. Kita kasih tulisan sembarang aja deh ya. Seperti ini. Lalu supaya dia berada di tengah-tengah, kita tinggal kasih kelas yang namanya text center. Oke, di sini kita akan copy jadi beberapa mungkin ya. Kita tinggal copy saja di sini. Nah, kita juga bisa ubah presentasenya di sini. Misalnya 50%. Untuk apa nih? Adobe Photoshop lah ya. Coba save, kita coba refresh, nah, otomatis dia akan menambahkan progress bar yang kedua. Dan jangan lupa kita juga ganti yang ini menjadi 50%. Kita akan copy menjadi beberapa mungkin, atau kita kasih margin dulu lah ya. Kita kasih di labelnya ya. Kita kasih margin Y. Margin Y-nya 2. Oh, jangan lupa kita kasih kelas dulu ya. MY2. Coba save, kita coba refresh seperti ini. Kita copy menjadi seperti ini. Dan website kita di sini itu udah responsif nih, teman-teman. Kita coba kecilin web browsernya. Nah, otomatis dia sudah sedikit responsif. Nah, jadi dia menyesuaikan layarnya. Kita coba perbesar. Seperti itu teman-teman mengenai penggunaan komponen pada Bootstrap versi 5. Silakan teman-teman coba saja satu persatu. Di sini ada yang namanya accordion, terus ada yang namanya alerts untuk menampilkan pop-up box, ada badge juga, terus ada yang namanya breadcrumb yang udah kita tadi implementasikan, ada card, ada carousel, terus ada yang namanya close group, collab. Jadi pokoknya silakan teman-teman coba saja satu persatu. Penggunanya juga cukup gampang, teman-teman tinggal copy terus simpan.
di halaman index.html kita. Oke teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Kita udah bisa menggunakan framework Bootstrap versi 5 dan kita juga udah bisa membuat web design sederhana menggunakan framework Bootstrap versi 5 ini. Pokoknya like aja jika kalian merasa video ini bermanfaat, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai framework Bootstrap ini, dan jangan lupa untuk support channel ini supaya makin maju dan juga berkembang dengan cara melakukan yang namanya subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya.